Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, salam sejahtera. Kita masih di topik web development dasar. Ya, kita masih pada topik web development dasar, subtopik HTML. Tujuan pembelajaran ini, kita mampu memahami tentang HTML. Yang kedua, kita bisa mengatur tulisan dengan HTML. Pengenalan tentang HTML. HTML singkatan dari Hypertext Markup Language. HTML adalah sebuah bahasa standar yang digunakan untuk menciptakan sebuah halaman web. HTML mendeskripsikan struktur sebuah halaman web. HTML mengandung serangkaian dari elemen-elemen. HTML direpresentasikan dengan sebuah teks. HTML sendiri diperkenalkan pertama kali oleh Sir Timothy John atau Tim Berners-Lee dari Inggris pada tahun 1991. Struktur dasar HTML. HTML terdiri dari head dan body. Ditandai dengan tags HTML, ditutup dengan tags HTML juga. Kemudian pada bagian head atau kepala ditandai dengan tags head, kemudian diakhiri dengan /head. Kemudian pada bagian body diawali dengan tags body dan diakhiri dengan /body. Nah, pada bagian ini doc type HTML ini merupakan deklarasi tipe dokumen. Kemudian length int merupakan tags pembuka HTML dan ini merupakan bahasa Inggris. Web nanti berbahasa Inggris. Nah, ini kemudian ada tags pembuka head, kemudian ada tag untuk membuat judul, kemudian ada tags penutup head, ada pembuka body, kemudian ada tags penutup body, kemudian juga tags penutup HTML. Jadi, sebuah dokumen HTML itu diawali dengan tags HTML, diakhiri dengan tags /HTML. Nah, head dan body itu di dalam HTML. Untuk melakukan edit HTML, kita bisa menggunakan Notepad++, Sublime Text, Visual Studio Code, Jenny, ataupun Adobe Dreamweaver, dan juga aplikasi yang lain. Nah, pada materi kita ini nanti akan menggunakan Sublime Text. Tapi, bagi teman-teman yang sudah terbiasa atau ingin menggunakan editor yang lain, disilakan. Dasar HTML. HTML dokumen dimulai dengan deklarasi doctype HTML. Kemudian, HTML dokumen dimulai dengan tags HTML, diakhiri dengan tags /HTML. Nah, pada bagian yang terlihat oleh user atau klien, pada bagian yang ditampilkan di sisi klien, diletakkan antara tags body dan
diakhiri dengan tag /body. Nah, ini ya. Ini adalah bagian nanti yang akan dilihat oleh sisi klien atau sisi pengguna. Kemudian elemen HTML. Sebuah elemen HTML dimulai dengan start tag, kemudian beberapa isi, dan diakhiri dengan tags juga. Contohnya ini ya. Heading tags heading 1. Isinya my first heading. Nah, diakhiri dengan tags penutup H1. Kemudian ada paragraf, my first paragraph. Tags P atau untuk tags paragraf, isinya, kemudian /P tags penutup. Nah, kemudian ini break. Break ini bisa berdiri sendiri seperti ini. Break ini untuk ganti baris. Atribut HTML. Atribut HTML berisi sebuah informasi tambahan tentang elemen HTML. Tadi ya, elemen HTML diawali sebuah tags, kemudian isi, diakhiri dengan tags penutup. Nah, itu disebut atribut HTML. Nah, itu disebut elemen HTML. Nah, atribut HTML itu menerangkan atau menginformasikan berisi informasi tambahan tentang elemen HTML tersebut. Nah, untuk penulisannya, pertama, selalu gunakan huruf kecil untuk menulis atribut. Kemudian, letakkan atribut dalam tanda petik 2, diakhiri petik 2. Nah, contoh penulisan atribut HTML. Nah, ini ya, sebuah hyperlink, tags A, href ini adalah atribut, kemudian https://www.google.com ini adalah nilai atribut. Nah, kemudian Google ini nanti jika diklik maka akan mengarah ke google.com. Nah, kemudian diakhiri dengan tags /A. Nah, atribut HTML ada beberapa. Yang pertama, atribut href. Atribut href ini untuk memberikan URL link, Uniform Resource Locator, atau alamat link gampangnya. Nah, untuk penulisannya diletakkan di dalam tags A. Kemudian nilai atribut href adalah alamat link. Nah, contohnya ini ya. Tags A, href, https://www.google.com. Google, kemudian diakhiri tags A. Kemudian atribut yang kedua adalah atribut src, source, untuk memberikan gambar. Penulisannya dalam tags img atau image. Nah, nilai atribut src adalah alamat path gambar. Contohnya ini ya, img src img_girl.jpg, img src. Nah, ini adalah nama filenya, tipe JPG, file gambar. Nah, contoh yang kedua seperti ini. img src https://www.webku.com/image girl.jpg. Nah, jika seperti ini nanti akan
mengarah pada satu folder atau yang berada dalam web itu tersendiri. Nah, untuk contoh yang kedua adalah ini bisa mengarah ke web yang lain atau juga bisa mengarah web itu sendiri dengan path yang komplit. Kemudian yang ketiga adalah atribut width dan height. Nah, ini untuk mengatur lebar dan tinggi gambar. Nah, ya ini seperti ini. Ada gambar img src, file gambarnya, kita ingin atur lebarnya, kemudian tingginya. Kemudian yang keempat adalah atribut alt. Ini untuk memberikan alternatif teks atau informasi tambahan pada teks untuk gambar. Contohnya ini ya, img src, file gambarnya, kemudian alt alternatifnya girl with a jacket. Ini akan terlihat ketika sebuah gambarnya tidak berhasil di-load, tidak berhasil ditampilkan, maka yang ditampilkan adalah teksnya. Yang ditampilkan di layar adalah teksnya. Nah, ketika kita ingin mengakses suatu gambar dalam website, nah gambarnya tidak bisa diakses, maka yang muncul adalah apabila kita berikan alt ini, maka yang muncul di layar adalah alt ini. Kemudian yang kelima adalah atribut style. Style untuk mengatur tampilan sebuah elemen HTML. Contohnya seperti ini ya. Ini ada sebuah elemen, paragraf. Nah, ini kita ingin mengatur tampilannya. Misalnya warnanya, nanti paragraf itu warnanya adalah merah. Ya, ketika dicetak maka this is red paragraph. Ini semua warnanya merah. Kemudian atribut yang keenam adalah atribut lang atau deklarasi bahasa halaman web. Penulisannya di dalam teks HTML, ya, paling atas doctype HTML. Nah, di bawahnya adalah tag HTML. Nah, di situ bisa diletakkan atribut lang atau language en. Berarti web kita nanti adalah berbahasa Inggris. Ini untuk memberikan sinyal kepada mesin pencari bahwa web kita itu adalah bahasa Inggris. Kemudian ada atribut title. Nah, atribut title untuk memberikan informasi tentang elemen HTML. Nah, ini akan muncul sebagai keterangan ketika mouse diarahkan ke elemen tersebut. Seperti ini ya. Ketika kita arahkan ke this is paragraph, nah ini akan muncul I am a tooltip. Kemudian kita menuju ke HTML heading. Nah, heading ini tujuannya supaya mesin pencari mengindeks poin penting dari web kita. Nah, penulisan heading ini ada teks H1 sampai H6, kemudian nilainya, kemudian teks penutup ya. Nah, ke semua baris ini disebut elemen. Ini teks pembuka, ini nilainya, kemudian ini teks penutup. Nah, jika dicetak nanti di load di browser maka akan muncul seperti ini. Heading 1, heading 2, heading 3, heading 4, heading 5, heading 6. Nah, untuk penulisannya adalah seperti ini. Heading, nilai heading, teks penutup heading. Kemudian HTML paragraf. Contohnya. Di sini ada heading 1, kemudian ada paragraf. This is some text. Kemudian diakhiri dengan teks penutup P. Nah, kemudian di sini ada HR. HR di sini digunakan untuk
berganti ke isi berikutnya. Nah, nanti ya ketika diberikan taks HR ini seperti ini, maka akan ada pembatas seperti ini. Contohnya ini ya. Ini ada heading 1, kemudian ini ada heading 2. Karena di sini ada taks HR, maka akan dipisah. Seperti ini hasilnya nanti. Kemudian HTML style. Style digunakan untuk menambahkan style pada elemen. Contohnya warna, font, ukuran, dan lain-lain. Untuk penulisannya, ya, tax name, style, kemudian property, kemudian nilai. Contohnya, heading 1, style ya, ini. Tax name-nya ini adalah H1, kemudian style, color ini berarti property, red berarti value. This is some text. Kemudian ditutup oleh tax penutup elemen. Nah, contohnya nih untuk style background, ya, latarnya background color untuk warna background, kemudian color untuk warna teks, font family untuk font stack, kemudian font size untuk ukuran teks, dan text align untuk perataan teks. Kemudian HTML formatting element. Ya, untuk format elemen. Nah, ini untuk menampilkan teks dengan tipe khusus. Nah, yang pertama adalah B dan strong. Tax B dan strong ini untuk format bold text. Ya, cetak tebal ya. Tax B kemudian diakhiri dengan tag/B juga. Kemudian yang kedua adalah I, italic, dan EM. Nah, ini untuk format italic text. Ya. Tax I ditutup dengan /I. Kemudian ada small. Ini untuk smaller text. Ya, untuk ukuran teks yang ukuran lebih kecil. Nah, ini ada tag small. Nilainya berupa teks, kemudian ditutup dengan tag/small dan untuk penutup paragraf. Kemudian ada marks. Marks itu untuk menandai atau highlight, ya, ini mark. Nah, jika diberikan tax mark diakhiri /mark, maka ini akan ditebal di latarnya, ditandai dengan latar kuning, latar belakang kuning. Kemudian del. Nah, ini untuk menandai bahwa teks tersebut sudah dihapus. Ini ya, del blue. Nah, ini yang kemudian blue akan dicoret. Kemudian ins. Ini untuk menandai teks telah ditambahkan. Contohnya ini ya. Ini ada insert, ins, red. Ini. Yang blue-nya dicoret, kemudian ada red. Nah, ini nanti akan garis bawahi. Bahwa ini menandakan bahwa red ini adalah text inserted. Kemudian yang ketujuh adalah sub, untuk subscribe text, ya. Contohnya ini sub. Nah, jika di layar nanti akan tampilnya seperti ini, ya, lebih kecil di bawah. Nah, contohnya misalnya ada penulisan H2O untuk air. Nah, nanti bisa pakai sub. Nah, yang kedelapan adalah sub, untuk superscript.
penulisannya seperti ini di dalam tag sub nilainya, kemudian tag penutup sub. Nah, hasilnya seperti ini. Contohnya nanti jika kita ingin menuliskan meter persegi atau meter kubik, kita bisa menggunakan sub. Kemudian tag key atau quotation atau petik ya. Contohnya, jika kita ingin memberikan petik pada belajar HTML, maka kita letakkan dalam tag key, diakhiri tag slash key. Nah, nanti kita akan melihat bahwa belajar HTML akan di dalam quote. Nah, ini adalah ringkasan dari HTML formatting tadi. Kemudian selanjutnya adalah komentar HTML. Nah, komentar HTML ini tidak akan dilampirkan di layar klien. Contohnya seperti ini ya. Untuk penulisan komentar di dalam simbol ini ya, lebih kecil, kemudian tanda seru, min. Nah, komentarnya di sini diakhiri dengan min, diakhiri tanda lebih besar. Contohnya seperti ini. Nah, ini tidak akan ditampilkan di layar. Nah, yang ditampilkan di layar hanya elemen ini aja. Ini juga tidak akan ditampilkan di layar. Nah, mari kita coba siapkan text editor. Saya akan gunakan Sublime Text. Mari kita praktekkan. Let's go.